Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Perkenalkan, nama saya Purwi Sektiningsih, CPP Angkatan 10 Kabupaten Pemalang. Refleksi individu terhadap perjalanan pembelajaran saya hingga saat ini dengan merespon beberapa pertanyaan dan tugas berikut ini. Buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Adapun pembelajaran berdiferensiasi adalah pendekatan pembelajaran yang memungkinkan guru untuk memenuhi kebutuhan individu setiap siswa di kelas. Dalam prakteknya, guru akan menghadirkan materi dan aktivitas yang disesuaikan dengan tingkat pemahaman dan gaya belajar masing-masing siswa. Tujuan dilaksanakan model pembelajaran berdiferensiasi ini adalah untuk menciptakan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik atau keunikan peserta didik, kesiapan minat, dan gaya belajar, sehingga peserta didik berkembang sesuai potensi dan bakat dan minatnya. Dalam penerapannya, pembelajaran berdiferensiasi memiliki tiga strategi, yakni diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Implementasi pembelajaran berdiferensiasi di kelas, yakni penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas dapat dilaksanakan dengan beberapa upaya seperti melakukan pemetaan kebutuhan belajar siswa berdasarkan tiga aspek, yaitu kesiapan belajar siswa, minat belajar siswa, dan profil belajar siswa. Kebutuhan belajar tersebut dapat diketahui dengan wawancara, observasi, atau survei yang menggunakan angket dan lainnya. Merencanakan pembelajaran siswa secara berdiferensiasi berdasarkan hasil pemetaan, yaitu dengan memberikan berbagai pilihan baik dari strategi maupun materi atau cara belajar. Berikutnya, mengevaluasi dan refleksi pembelajaran oleh siswa yang sudah berlangsung. Strategi penerapan pembelajaran berdiferensiasi antara lain diferensiasi konten. Yang dimaksud diferensiasi konten adalah materi yang diajarkan disesuaikan dengan tingkat pemahaman minat dan atau profil belajar siswa. Berikutnya adalah strategi berdiferensiasi proses. Yang dimaksud berdiferensiasi proses di sini mengacu pada bagaimana murid akan memahami atau memaknai apa informasi atau materi yang dipelajari saat kita telah memetakan kebutuhan belajar murid. Selanjutnya ada strategi pembelajaran berdiferensiasi, yaitu berdiferensiasi produk. Siswa diberi kebebasan menunjukkan pemahaman mereka dalam memilih hasil penugasan sesuai dengan kemampuannya. Selanjutnya, kebutuhan belajar murid. Ada tiga aspek, yaitu kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar. Sedangkan gaya belajar murid sendiri ada gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. Pertanyaan berikutnya yakni, jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Pembelajaran berdiferensiasi akan memungkinkan guru memaksimalkan potensi peserta didik dengan meminimalisir kesenjangan belajar atau learning gap melalui proses identifikasi kebutuhan belajar murid yang tepat. Lewat pembelajaran berdiferensiasi, tidak hanya murid berkembang potensinya secara maksimal, namun proses pembelajaran juga akan lebih memberikan banyak ruang bagi murid untuk membuat dan menentukan pilihan dan memberikan suara, sehingga proses belajar akan menjadi lebih menyenangkan. Pembelajaran yang memberikan keleluasaan pada siswa untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar siswa tersebut. Pertanyaan berikutnya, jelaskan pula bagaimana Anda melihat kaitan antar materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Adapun kaitan antar materi modul 2.1 dengan modul lain di program guru penggerak antara lain kaitan modul 2.1 dengan 1.1 yakni
pendidikan yang sesuai dengan filosofi KHD, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Salah satu langkah yang dapat ditempuh guru adalah menghadirkan pembelajaran yang berdiferensiasi yang mengakomodir kebutuhan belajar murid. Kaitan antar materi 2.1 dan 1.2, yakni untuk memfasilitasi pembelajaran berdiferensiasi, perlu adanya seorang guru yang memiliki nilai dan peran sebagai seorang guru penggerak, salah satunya yakni berpihak pada murid. Kaitan antara 2.1 dan modul 1.3 yaitu pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Selanjutnya, kaitan antara modul 1.1 dan 1.4, yakni dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus memiliki keyakinan kelas agar proses pembelajaran dapat belajar dengan baik sesuai dengan nilai budaya positif. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan.